Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yuk sekarang. Yang kami muliakan keluarga besar Masjid Mudhar Arifin, keturunan Bapak Mudhar dan juga Bapak Arifin. Wabil khusus ada Mas Koko, ada Mas Didi, ada Mas Wawan dan banyak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat. Teman-teman yang sudah ngumpul dari tadi, saya mohon maaf. Saya cukup terlambat datang karena ya beberapa hal. Kebetulan orang tua kami ada di rumah sakit. Mohon doa, mohon dukungannya. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau. Amin. Semoga masih ada kesempatan untuk kemudian membersamai kita-kita. Dan yang paling penting, moga-moga semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebetulnya dari awal sanggup ke Gresik ini rencananya mau ngopi-ngopi saja. Saya enggak pengen ngaji, hanya pengen ngopi. Tapi ternyata dibikinkan pengajian. Padahal saya sudah hampir seminggu enggak ngaji ini. Jadi agak lupa dengan pengajian itu. Tapi saya juga ikut mendoakan. Moga-moga keluarga besar Bapak Mudhar, Bapak Arifin, moga-moga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dalam situasi kompak, situasi rukun, walaupun ya mungkin ada beberapa rasan-rasan karena al-ulfah sababul barakah wal furqah sababus syaqawah, bahwa kekompakan, kerukunan itu sangat mudah untuk kemudian mendatangkan keberkahan, sebagaimana kalau pengen apa yang sudah diperjuangkan oleh Pak Mudhar sekian puluh tahun ini selesai, maka mulailah dengan ketidakkompakan. Kalau pengen apa yang sudah dibangun sedemikian rupa ini kemudian bubar, lakukan segera yang namanya perpecahan. Al-ulfah, kata Al-Imam Al-Ghazali, kekompakan itu, kerukunan itu, samratu husnil khuluq, wal furqah samratu si'ul khuluq. Kita ini dari pesantren, di pesantren itu ada satu kitab yang sangat populer namanya kitab Ihya Ulumuddin, karya agung Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Hampir semua pesantren-pesantren mu'tabar, pesantren-pesantren ternama itu pasti di sana salah satu yang diajarkan adalah kitab Ihya untuk teman-teman santri senior. Di sana Imam Ghazali menjelaskan bahwa kerukunan itu merupakan buah daripada masing-masing pihak memiliki karakter yang baik, budi pekerti yang baik. Wal furqah samratu su'il khuluq. Dan perpecahan itu karena ketika mereka tidak sadar bahwa perangainya, perilakunya itu sudah mulai jauh dari yang namanya budi pekerti yang baik. Fahusnul khuluq yujibu at-tahaba wa ta'alufa wa tawafuq. Wa su'ul khuluq yusmiru at-tabaghud wa tahasud wa tadabur. Maka bisa disimpulkan bahwa husnul khuluq, karakter yang baik ketika keluarga besar ini, dan ternyata bukan hanya jumlahnya yang besar tapi fisiknya juga ya lumayan. Saya menjadi agak pede, kayaknya saya cukup kurus kalau kemudian yang dampingi ya lumayan lah. Bahwa keluarga besar ini ketika memiliki husnul khuluq, maka insya Allah
keluarga ini akan diwarnai dengan tahabub, ta'aluf, wat tawafuq. Akan mudah untuk kemudian saling mengerti, akan mudah untuk saling sayang, akan mudah memahami apa yang menjadi sikap atau pandangan orang lain. Karena awalnya memang masing-masing memiliki karakter yang baik. Tapi ketika karakter itu hilang, kemudian bergeser menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk, dirinya ini kalau orang itu kalau pikirannya buruk, mindsetnya buruk, hatinya buruk, maka melihat apa yang dilakukan orang itu juga buruk. Fasu'ul khuluq yuthmiru at-tabaghut wa tahasud wa tadabur. Perangai yang buruk akan mampu mudah membuat kita itu untuk kemudian salah faham, saling iri, dan kemudian selalu mencoba untuk mengambil kesempatan. Padahal itu sangat mungkin merugikan yang lain. Nah, itulah betapa pentingnya yang namanya kerukunan. Saya tadi itu ngomong kerukunan karena saking nggak punya bahannya. Saya mau ngomong apa ya bahannya hanya satu tadi itu, pertanyaan terakhir itu. Apa enaknya kita selesaikan saja. Tapi walhasil, apa yang menjadi bangunan daripada Bapak Mudhar dan juga Bapak Arifin, tidak hanya masjid ini saja saya pikir. Saya kemarin sudah mendapatkan cerita banyak itu dari saudara Didik. Entah itu benar apa tidak, saya juga nggak ngerti. Kita memang nggak ngerti yo. Belum ngerti saja. Tapi yang sudah jelas di depan mata saya hari ini adalah ya masjid ini. Moga-moga ini benar-benar merupakan jariah daripada almarhum. Merupakan satu kebaikan-kebaikan yang pahalanya mengalir kepada beliau-beliau yang mendahului. Karena ya sebetulnya jariah itu ya banyak Pak. Jariah itu ya enggak melulu masjid. Ya KKP wong sing teko nang kene iku gak kuat bangun masjid model ngene iki. Lah, enggak semua yang kemudian datang malam hari ini kemudian punya kemampuan bangun seperti ini. Kalau jariah itu hanya seperti ini saja ya yang punya potensi punya jariah ya hanya orang-orang nggak jelas ini saja yang di samping ini ya. Dan itu kan bahaya juga gitu loh. Artinya gini loh Pak, maksud saya bahwa Rasulullah itu longgar. Inna mimma yalhaqul mayyit min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi itu banyak. Di antaranya ilman 'allamahu wa nasyarah. Ilman 'allamahu wa nasyarah. Di antara beberapa hal yang sangat bisa kita andalkan ketika nanti kita pada akhirnya mati. Kan kita rencananya mati ya. Bahkan jenderal pun pasti, mohon maaf ini Pak. Bener ini, siapapun saya pikir. Lah ketika kita sudah mati, di hadis yang lain Rasulullah mengatakan inqita'il amal bil maut. Artinya akan terputus yang namanya amal dengan kematian itu. Maka kita sangat berharap ada amal-amal yang terus mengalir ketika kita sudah wafat. Yang sangat bisa diandalkan adalah ilman 'allamahu wa nasyarah. Ada satu keilmuan, ada satu hikmah, ada satu pengalaman hidup. Artinya hal-hal baik yang kita pelajari kemudian kita ajarkan kepada orang lain dan hal baik itu diteruskan oleh generasi berikutnya. Ini pahalanya akan terus mengalir kepada kita yang berkesempatan untuk ngajari itu. Au waladan salihan tarakah. Atau kalau memang kita ini tidak ditakdirkan menjadi orang yang cukup punya keilmuan yang bisa kita bagi dengan orang lain, tapi insya Allah rata-rata dari kita punya anak, punya keturunan. Lah kalau kita mati meninggalkan keturunan yang baik, waladan salihan tarakahu. Ah itu sangat bisa kita andalkan. Sangat bisa kita andalkan. Makanya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa inna kulla amalin salihin ya'maluhul walad yulhaqu thawabuhu li abawaihi walau lam yad'u lahuma. Semua hal baik yang bisa dilakukan oleh seorang anak itu maka orang tua akan selalu mendapatkan bagian pahalanya. Karena apapun anak itu adalah karya daripada orang tua. Maka menjadi penting kita memiliki anak yang baik, yang kemudian amal-amalnya baik dan pahalanya kita sebagai orang tua juga akan
mendapat bagiannya. Moga-moga anak saya, anak panjenengan semua, moga-moga menjadi dzurriyyah thayyibah, menjadi keturunan-keturunan yang baik. Kalau ternyata kita juga tidak punya, kita ini ilmu nggak punya, anak kebetulan yang nggak baik, naudzubillah min dzalik, mungkin mushafan warathahu. Siapa tahu kita dulu pernah beli Quran, ya kita nggak usah ngomongkan Pak Mudhar, itu kayaknya Qurannya banyak itu kan. Itu Qurannya banyak di situ, kemudian dibaca orang lain. Ya kita umumnya lah, kita kan pernah lah beli Al-Quran, walaupun tidak pernah kita baca kan. Kita beli itu, kemudian entah anak, entah cucu atau siapa yang kemudian memanfaatkan keberadaan mushaf itu, keberadaan Quran itu. Aku yakin Pak Mudhar itu beli itu, anaknya juga nggak begitu baca tuh. Tapi ada tuh yang meneruskan, yang lah itu tetap dapat itu, tetap dapat, bagiannya tetap dapat. Au masjidan banah, wah ini berat, masjidan banah. Atau dia meninggal dalam situasi dia pernah bangun masjid, atau bahkan beberapa masjid kayak yang diceritakan oleh putra-putra Pak Mudhar, putra-putra Pak Arifin, masjidan banah. Ya kita tinggal milih saja, sama milih keilmuan, ketoke wis lewat. Sama ndelok wajahe gak patek duwe. Waladan sholihan, moga-moga semuanya dapat. Amin. Kemudian mushafan warosah, insya Allah sampean mampu. Masa beli Quran tok gak mampu? Pajanglah, pasanglah. Siapa tahu akan ada masa di mana jenengan punya keponakan, punya anak, punya cucu yang bisa baca, kemudian pahalanya mengalir ke jenengan. Masjid dan banah, moga-moga jenengan punya rizki, panjenengan moga-moga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada masjid, ada musola yang dibangun, panjenengan bisa memberikan sumbangsih untuk itu semua. Oke. Au baitan libnis sabili banah. Atau kalau itu ya memang harus, apa perusahaanmu jenenge lali aku? Polowija itu ya tugasnya Polowija lagi. Bikin tuh rumah-rumah bagi yang membutuhkan. Entah itu untuk musafir, entah itu untuk fuqara masakin. Itu yang kuat ya kayak begini-begini yang di atas-atas ini. Kecuali saya. Tapi saya kuat lah kalau aja 1-2 insya Allah. Lah iya bro. Pancen kudu ngono. Au baitam libni sabili banah. Artinya kalau ada renovasi rumah, ada beberapa tetangga, ada beberapa saudara jauh yang memang sangat membutuhkan, jenengan harus ada untuk itu. Karena gini ya Pak ya, jenengan ini misalnya dimudahkan rezekinya, tapi kok bikin masalah, artinya bikin masalah itu kok pelit, kiamat itu. Mohon maaf ini, belum, enggak, ini mumpung saya ingat ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, kayak ini sahih ini hadis sahih, bahwa inna lillahi ibadan yakhtassuhum bin ni'am limana fi'il ibad. Inna lillahi ibadan yakhtassuhum bin ni'am limana fi'il ibad. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, itu punya beberapa hamba yang rezekinya itu nggak kaleng-kaleng. Rezekinya itu biasanya jatahnya orang sekampung itu diambil sendiri. Loh, koyok juragan Polowijo apa enggak? Loh, iya apa? Kayak pemilik Polowijo apa tidak? Rizkinya orang banyak tapi ngumpul jadi satu tuh. Yakhtassuhum bin ni'am lin manafil ibad. Nikmatnya luar biasa, banyaknya luar biasa besar, tapi harus ingat itu limanafil ibad, itu untuk kemanfaatan banyak orang. Jangan sampai kemudian hanya mengendap di rekening tapi tidak memiliki kepekaan dan kepedulian. Gak usah tepuk tangan. Orang usah mau tepuk tangan nih, wong ini dawuh Kanjeng Nabi. Kita tidak butuh tepuk tangan, kita butuh kesadaran. Loh, ini tidak ada tepuk tangannya. Kita hanya butuh kesadaran. Loh, karena gini loh, mumpung ingat lagi ini. Kita Islam toh? Masih Islam toh ini? Oke. Ada 4 hal tidak bisa lepas. Ad-din wal akhlak wal dzauq wal adab. Masing-masing dari kita kalau mengaku Islam, gak usah Islam lah, mengaku beragama apapun. Kalau kamu mengaku sebagai pemeluk agama,
maka ada 3 hal yang tidak boleh tidak menyertai agama yang kamu yakini itu, apalagi Islam. Al-akhlaq, wal-dzauq, wal-adab. Yang pertama adalah karakter baik. Kamu Islam, tapi kalau perilakumu busuk, ya memang bikin masalah kamu. Apa gunanya kamu berislam, tapi kalau kamu tidak punya karakter yang baik. Yang kedua adalah az-dzauq. Kamu ngaku Islam, tapi kamu tidak punya kepedulian, tidak punya kepekaan. Dzauq. Ada tetangga membutuhkan, ada tetangga kelaparan, ada tetangga tidak bisa daftar sekolah. Kamu sama sekali tidak panik akan itu. Kamu nyaman akan itu semua. Maka tidak ada gunanya KTP-mu Islam. Mohon maaf ini. Yang terakhir adalah al-adab. Mampu memahami budaya dengan baik. Karena masing-masing dari kita memiliki culture yang memang harus kita pelajari untuk kemudian bagaimana perilaku kita mampu menjadi satu dakwah yang diterima oleh lingkungan kita. Mergo Islam itu paling penting itu al jihad wa dakwah, Pak. Bagaimana kita ini tumbuh sebagai pejuang, kemudian setiap langkah kita merupakan satu dakwah, sarana untuk mengajak orang lain ke arah yang lebih baik. Jihad itu Pak Jenderal, jangan diartikan jihad itu artinya adalah perang. Tidak, jihad itu banyak, setiap perjuangan itu jihad. Bahkan anak-anak berangkat ke sekolah itu namanya jihad. Al-Imam Abi Darda mengatakan, man ra'a anal hudu li talabil ilmi laisa bi jihad faqad naqasa aqluhu wa ra'yuh. Faqad naqasa aqluhu wa ra'yuh. Siapapun di antara kita yang punya pendapat bahwa hanya berangkat sekolah, hanya sekedar pengen masuk kelas, kemudian meninggalkan rumah untuk sekolah kemana-kemana, ngaji kemana-kemana, itu bukan bagian daripada jihad, maka ada masalah itu dengan otaknya. Siapapun yang punya pendapat seperti itu otaknya agak mesle itu. Nah, artinya jihad ini luas. Yang kedua adalah dakwah. Maka budaya, pemahaman budaya menjadi penting untuk fasilitas dakwah kita. 4 tadi tidak boleh lepas. Aku mau tekondi sampai lali aku mau. Wa yukiru hafihim. Terus nih dawuh Kanjeng Nabi ya. Kenapa jenengan itu harus punya kepedulian, punya kepekaan, jangan sampai kok bahagia sendiri, yang lain nggak ikut bahagia. Terutama orang-orang terdekat. Karena nikmat yang panjenengan dapat hari ini yang sangat luar biasa hari ini, Bapak Koko, sampai panjenengan sangat kurus hari ini akan terus berada di tangan sampean. Kata Rasulullah, bukan kata saya ini. Wa yukiru hafihim ma badzaluha. Coba cari itu. Ma badzaluha. Nikmat ini tidak akan pernah bergeser dari keluarga besar ini selama nikmat ini tetap dibagi. Amin. Amin. Sama niku tepuk tangan kan mergo mentalmu mental kebagian loh. Loh, sama tepuk tangan karena keharapannya kan mendapat bagian. Mental melas. Jangan gitulah jadi orang Islam. Mental zaman harus zaman rubah. Bagaimana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apa yang didapatkan oleh keluarga Polowijo juga bisa panjenengan rasakan dan keluarga. Oh, mentalmu ngono, cok mental. Iya, aku kudu entuk. Loh, cok ngono. Sama tidak pernah dengar bahwa Rasulullah juga mengatakan la hasada illa fisnaten. Tidak layak kita sebagai seorang hamba pengen takdir orang lain. Tidak layak. Kecuali takdirnya 2 orang. Yang pertama apa coba? Rajulun atahullahu malan fasallatahu fi halkatihi fasallatahu ala halkatihi fil haqqi. Yang pertama itu adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan berupa uang, harta yang melimpah, kemudian uang yang besar itu, harta yang melimpah itu dia gunakan di jalan yang tepat. Maka kita sebagai orang yang melihat itu perlu untuk pengen memiliki rizki yang sama. Bukan hasud loh ya. Bukan hasud dalam arti iri, oh berarti Polowijo harus bangkrut, kemudian geser ke saya. Tidak. Tapi apa yang diperjuangkan oleh keluarga besar Polowijo, siapa tahu ke depan kami juga akan bisa berjuang di jalur yang sama, memberikan kemanfaatan yang sama. Allahumma. Oh, mental kok. Oh ya, kapan iki dum-dumane maneh ya. Kapan iki zakat maneh? Islam model apa itu?
Makanya hati-hati saudara didik. Sama nek wis mulai bakhil bahaya. Bahaya. Wa yukiruha fihim mabadzaluha. Jenengan untuk menjadi orang yang dermawan, untuk menjadi orang baik, jangan nunggu harus punya palawija loh ya. Jangan harap ada orang baik dan dermawan ketika dia dermawannya nunggu sukses, nunggu kaya. Enggak ada. Orang yang melarat kok pelit, itu kayanya tetap pelit. Saya pastikan itu. Sudahlah, karena Sayyidina Ali tegas mengatakan di antara penyakit yang tidak mungkin diobati adalah pelit, bakhil. Apa Pak, cara bahasa Inggrisnya apa? Medit. Gak iso Pak, gak iso. Wis salah. Tembriki onten sing modele medit nonton Pak. Ada yang maju gini Pak. Enggak, saya akan kasih contoh bahwa di antara orang yang paling sulit masuk surga itu orang medit. Lah, kalau ada yang maju, kita bisa kasih gambaran yang konkret. Kayak gini loh contohnya misalnya. Nabi Isa itu tegas, layat khula, pakainya lan. Coba tanyakan santri-santri, ketika huruf lan masuk kepada fi'il mudhari, maka artinya apa? Tanyakan itu. Tidak mungkin bisa masuk surga orang layat khulal jannah bakhilu walahib. Dua orang yang paling sulit masuk surga, itu yang pertama adalah bakhil, super pelit, yang kedua adalah manipulator. Di atas pembohong ini. Manipulator. Orang suka manipulasi. Pak Jenderal langsung paham gue. Kamu gak patek paham kamu. Lan yo gak perlu paham. Gak perlu paham. Ojo belit. Terus pokoknya muga-muga kabeh paringi gampang. Muga-muga kabeh paringi sukses. Sebabnya ternyata wong sukses iku nek ngomong sak ngomong iku bener. Contohnya gimana loh? Saya itu kan baru datang. Saya giginya masalah. Saya itu kan agak terlambat, diantaranya kan juga karena gigi saya bermasalah. Gigi saya bermasalah, punggung saya sakit, saya belum tidur dari kemarin, nyampe sini. Dengerin saudaraku kok ngomong, kok enak gitu ya. Terus saya jadi ingat, iya memang wong sugih ngomong apa ya enak. Loh, jenengan sadar enggak? Ibu-ibu, mohon maaf Bu. Jenengan kalau suaminya bawa gaji pulang, dia ngapain aja kayak bener ya Bu. Loh, jenengan sadar enggak itu? Misalnya gini misalnya, biasanya pulangnya jam 5, tahu-tahu jam 8 atau jam 10 baru pulang. Tapi tahu-tahu naruh uang di atas meja, nggak usah banyak-banyak, 20 juta gitu aja. Itu jenengan sempat tanya, ngapain nggak pulang? Sempat nggak? Sempat tanya nggak? Nggak tanya. Lah kalau sudah jadi jenderal kayak begini, 2 malam nggak pulang nggak apa-apa. Lah, bener gak? Loh, iya apa gak? Tapi coba kalau masih jadi kapolsek, itu semalam gak pulang ya kiamat. Dulu, sangat-sangat dulu, ratusan tahun yang lalu, itu sudah dikatakan oleh para ulama. Inad danani rawad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabata wa jalala. Mau di mana saja, mau di Gresik, Jakarta, Surabaya, Kediri, mau di mana saja. Yang namanya rupiah taksur rijal mahabata wa jalala. Pokok jenengan rekeningnya sehat, jenengan pulang jam berapapun tampak berwibawa dan tampak gagah. Hiyassilahu hiyal lisanu liman arada fasahata. Hiyal lisanu liman arada fasahata. Rupiah itu apalagi dolar, mohon maaf ini. Itu orang kalau agak banyak ngumpulkannya, itu ngomong apa saja kayak bener. Kayak tadi itu loh, yang pertama datang itu loh, Loh, iya apa gak? Dia hanya ngomong, saya tidak pernah tengkar, saya paling rasan-rasan, itu enak di telinga. Iya lisanu liman arada fasahata. Kalau kamu pengen ngomongnya enak, ngomongnya tidak dibantah, semua pendapatmu bener. Sudahlah. Lo yakin
Jenengan bangun setengah 11 siang, tapi kalau jam setengah 12 istrimu ngajak ke toko emas jenengan tenang, maka besok jenengan bangun setengah 2 tidak masalah. Iya apa enggak, Bu? Iya. Iya, mesti iya. Mesti iya. Bahkan wahiyas silahu liman arada qitalah. Perang macam apapun, perang model apapun, senjata yang tidak pernah terkalahkan adalah uang. Wes lah, Pak. Saman percaya kena, gak percaya kena. Sekarang saya tanya. Ini desanya apa, saudara? Sekapuk. Sekapuk. Ono wong sekapuk nyalon lurah. Ahli iktikaf. Ada orang sekapuk pengen jadi lurah, pengen jadi kepala desa. Ahli iktikaf, ahli mujahadah, ahli puasa. Tapi nggak punya uang. Ada yang nggak pernah jamaah sama sekali, bahkan Jumatan jarang-jarang, paling masuk masjid hanya 2 kali setahun. Lebaran kurban sama lebaran Idul Fitri, tapi uangnya lumayan dan cukup dermawan. Itu kira-kira kalau mau jadi kepala desa, mana yang jenengan pilih? Gak, jujur. Orang solih tapi tidak punya apa-apa, atau orang gak jelas tapi dermawannya minta ampun. Mana ini yang jadi? Imam Syafi'i berkata, "Idza kasurat uyubuka fil baraya wa saraka ayyakuna laha ghita tasattar bisakha." Kita ini kan manusia loh. Sama cip menungso buka tuh, Pak? Kita ini kan masih manusia kan? Dosanya banyak apa tidak? Sama Tuhan super banyak, sama sesama banyak apa tidak? Super banyak. Kalau kamu pengen dosa kita di mata siapapun itu kemudian dilupakan, tasattar bisakha, jadilah pribadi yang dermawan. Pokok kamu itu dermawan, semua kesalahanmu mesti dilupakan. Masya Allah, saman gak percaya ya? Saman kok gak iman ngebek aku? Gini. Kita nggak usah ngomongkan orang lain. Orang tua, kita ngomongkan orang tua saja. Jangan orang lain, kita ngomongkan orang tua saja. Orang tua kita, ya umumnya orang tua maksud saya, punya anak misalnya 3. Yang satu nagalnya minta ampun. Tapi kebetulan Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan dirinya sebagai orang yang sukses. Ketika semuanya dewasa, 3-3-nya dewasa, yang satu yang nakalnya minta ampun kecilnya, itu suksesnya luar biasa. Dan kemudian selalu ada untuk kebutuhan keluarganya. Maka ketika ada rapat keluarga, itu yang paling didengarkan yang mana itu? Gak jujur. Yang mana itu? Walaupun nakalnya minta ampun tuh. Tapi rekeningnya unlimited. Itu kalau pendapatnya didengerin nggak itu? Itu masih lingkup keluarga, apalagi lingkup desa. Paham ya? Makanya kenapa disebut izzud dunya bil amwal wa izzul akhirah bi kasratil a'mal. Kalau kamu pengen agak mulia di dunia, ya mohon maaf, memang rekeningnya harus mulia. Tapi kalau sampean pengen mulia di hadapan Allah, maka mohon maaf, amalnya juga harus istimewa. Itulah kenapa kemudian Rasulullah mengatakan laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wa akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'a. Kamu belum menjadi umat yang istimewa kalau kamu kemudian tidak balance, kamu tidak memiliki keseimbangan. Bagaimana fid dunya hasanah, tapi wa fil akhirati hasanah. Karena kamu nggak istimewa kalau kemudian demi akhirat kamu tidak memperjuangkan dunia, apalagi demi dunia kamu meninggalkan
akhirat. Maka dua-duanya ini harus jamek. Sekali lagi moga-moga semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Karena kamu nggak boleh mengatasnamakan qanaah, mengatasnamakan kesederhanaan atau apa kemudian tidak punya apa-apa. Mohon maaf, qanaah, sederhana dengan kere itu memang agak beda loh Pak. Loh, mohon maaf ini beda ini. Maka konsep itu harus ditegaskan betul. Fa innad dunya balaghun ilal akhirah. Ini kan sebentar lagi masuk musim haji, ya apa tidak? Haji ini butuh uang apa tidak ini? Butuh. Butuh. Uangnya terbatas saja ya bisa 25 tahun loh. Punya uang tapi terbatas 25 bisa 30 tahun. Itu kalau nggak dicuri loh uangnya. Maksudnya kalau nggak hilang, 25 tahun, 30 tahun. Butuh. Kayak tadi dikatakan, bangun masjid, bangun rumah. Itu sebetulnya ada terusannya, aunahron ajroh. Nyumbang tanah untuk pengairan. Duwe lemah Pak disumbang-sumbang no, diwakof no, disodakoh no. Lah gak duwe duit piye? Nggak bisa. Maka wajah-wajah kayak kita-kita ini yang belum punya Polowijo ini pakainya hadis apa ya? Kak carikan, tenang dulu sebentar supaya tetap bisa gitu loh. Oh gini. Inna kafal adha wasyar fil Islam ya'dilu as-sadaqah bil mal. Oh, ini pentingin ngundang kiai sing rodok tenanan Pak, ngawur awamu Loh. Ini pentingnya ngundang kiai sing agak muktabar, paham Pak? Sampean harus ngerti kenapa saya itu mahal itu. Sampean harus ngerti, paham Sampean harus ngerti itu. Tekon di mau lali aku mau Apa mau? Oh iya. Bagi kita-kita yang kebetulan memiliki keterbatasan, kan tidak semua dari kita kemudian bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Polowijo Group ini. Ya apa tidak? Jelas kita ya memiliki keterbatasan. Tapi ternyata inna kafal adha wasyar fil Islam ya'dilu as-sadaqah bil mal. Bahwa memastikan keberadaan kita tidak menjadi penyakit bagi orang lain. Artinya kita tidak menyakiti orang lain, kita tidak membuat resah orang lain, kita tidak membuat panik, tidak membuat orang lain tidak nyaman. Ternyata itu sebanding dengan pahala orang bersedekah, dengan pahala orang berbagi. Sama kalau pengen dalil sahihnya itu adalah dawuhnya Mbah Kanjeng Nabi, dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abi Dzar. Satu ketika Abi Dzar itu bertanya begini, itu sampai bisa lihat itu di Bukhari ada, di Muslim ada. Engkau mau anggap ngarang aku. Ya Rasulullah, ara'aita im dha'uftu min ba'dil a'mal. Kanjeng Nabi, itu enak orang-orang kaya itu. Ternyata pahalanya banyak jadi orang kaya itu. Dan terus nasib kita yang miskin-miskin ini gimana? Ternyata dawuh Kanjeng Nabi, takufu syarak anin nas fa innahu shadaqatun minka ala nafsik. Pastikan kamu tidak menyakiti siapapun, tidak menyakiti orang lain, itu sudah merupakan sedekah atas nama kamu. Jadi nek wong melas-melas kayak awake dhewe ngono cukup kuwi. Cukup. Gak usah ngoyo-ngoyo ngene iki, berat ngene iki. Lah ngene iki ya berat to, Pak. Iki tuku lampune tok wis muskilah iki, Makanya moga-moga ini semuanya adalah kemanfaatan, ini semuanya adalah keabadian. Loh ini abadi Pak, aja mau anggap gak. Jangan kamu anggap tidak, ini semuanya merupakan satu jariah. Lho nggih niku saestu niku. Lan misalnya kayak kegiatan-kegiatan pengajian, kayak kegiatan-kegiatan sedekah yang dilakukan oleh keluarga besar Bapak Mudhar Arifin. Itu memang harus. Kalau tidak bahaya betul. Kata Mbah Kanjeng Nabi, saudara didik, Mbah Kanjeng Nabi itu ngancam begini. Ma min abdin razaqahullahu malan summa barra walidayhi illa kana ma'i fil jannah.
Orang itu kalau sudah dibuat mudah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalan paling baik rizki itu untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Kalau kamu pengen efektif, selamat karena rizkimu, maka rizkimu itu gunakan untuk membahagiakan orang tua. Kemudian ada seorang sahabat tanya, "Illam yakun lahu walidan fid dunya fama yaf'al ya Rasulullah." Kalau kedua orang tuanya sudah wafat, apa yang mungkin bisa dilakukan? Kata Rasulullah, "Yatasaddaq anhuma bi it'ami ta'am wa qiraatil Qur'an." Au biddu'a. Au biddu'a. Kalau memang orang tuanya sudah mangkat, sudah wafat, maka yang bisa kamu lakukan adalah sedekah atas nama mereka. Tapi jangan hanya sedekah, bacakan tuh Quran-Quran. Bacakan tuh apa-apa begitu zikir-zikir. Atau minimal doakan-doakan. Faman tarakaha faqad aqqa wa man aqqa faqad asallaha subhanahu wa ta'ala. Kok ada anak orang tuanya sudah mangkat kemudian tidak mau mendoakan, tidak mau bersedekah atas nama orang tuanya, padahal dia punya untuk itu semua, maka dia termasuk anak yang durhaka. Faqad aqqa, durhaka, dan itu bahaya. Mohon maaf kita semua ini mungkin dulu ketika orang tua kita ini masih ada, tidak banyak dari kita yang kemudian berkesempatan untuk berbakti semaksimal mungkin. Banyak loh dari kita ini belum punya kesempatan untuk berbakti, tapi kedahuluan orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya apa tidak itu? Kan kata biyen zaman wong tua ono gak patek bekti, mbasan wong tua wis gak ono nelongso. Aku biyen kok gak sempat, aku biyen kok gak sempat. Loh iya, makanya nuwun sewu, cara kitab, kalau di kitab-kitab kita semua contoh itu memang memberi kesan bahwa kita dalam kondisi masih di bawah, belum begitu punya apa-apa, itu cara kita berbakti itu jauh lebih mudah daripada ketika kita itu di atas. Mohon maaf, misalnya orang kayak Pak Didi gini ya, orang kayak Pak Didi ini, misalnya ini ngomong kan kalau misalnya Pak Arifin masih ada loh ya. Misalnya, tapi Pak Arifin orang kaya ya. Enggak apa-apa, biasa saja. Misalnya dia punya uang 1 miliar misalnya. Kemudian Pak Arifin telepon, "Dik, aku ate berobat Dik, saya mau berobat, saya butuh dana sekitar 750. Mikir yuk, duit mek 1 miliar, wong tua nih butuh 750. Tapi kalau uangnya di rekening cuma 1 juta, kemudian ibunya butuh 750.000, itu lebih mudah itu. Saya mau berobat, saya butuh uang 750.000, mau ke dokter saya. Enteng yuk. Tapi jajal wajahmu kok moro-moro ambil Allah Ta'ala diangkat, duit 1 miliar, moro-moro di WA bapakmu atau di WA ibumu, saya butuh, gak usah 750 juta, cukup 200 juta. Mikir gak weh? Gak wani jawab bapakmu. Gak wani jawab. Ya Allah, aduh, durung nek awakmu sial duwe bojo, perhitungannya ra karuan. Iya apa gak? Lah iya. Makanya kan tidak ada hadiah terbaik setelah kita ini mendapatkan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala melebihi hadiah ditakdirkan memiliki pasangan yang baik, yang mampu mengantarkan kita, yang mampu menjaga kita, yang mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sama sekali nggak mudah, sama sekali nggak mudah. Wong kata Rasulullah, besok itu akan banyak orang itu masuk neraka bukan karena apa-apa, tapi karena istrinya. Kok malah modar? Oh, kita tenanan nih, kita tenanan apa ya? Jadi kata Rasulullah, sayati ala ummati yakunu halaku rajul ala yadi zaujatihi wa walidihi wa waladihi yu'ayyirunahu bil faqr fayukallifunahu ma la yutik
fayadkhulul madakhil alladzi fiha yadhhabu dinuhu fayahlik. Besok kata Rasulullah, mbah sekarang sudah ada apa belum saya enggak ngerti, bahwa agama seorang laki-laki itu ditentukan pasangannya. Agama laki-laki, kebaikan kita itu ditentukan pasangannya. Rata-rata mereka itu yu'ayyirunahu bil faqr. Nun sewu, kalau di wilayah sini, di kampung sini ada enggak, mohon maaf Pak, perempuan-perempuan yang tidak menghargai suaminya karena suaminya rekeningnya enggak begitu sehat gitu? Hah? Sama tahu dicelatu bojomu gara-gara duit ora? Gak jujur ya. Enek. Kata enek ngono lho, ojo kata kowe ada gitu loh, jangan banyak. Yu'ayyirunahu bil faqr. Akan ada masa di mana perempuan-perempuan bahkan keluarga terdekat itu kemudian tidak respect terhadap pasangannya, tidak respect terhadap anaknya. Seorang anak tidak menghargai orang tuanya karena menganggap orang tuanya tidak mampu membahagiakan secara finansial. Tidak respect, tidak menghargai karena dianggap ini bapak yang tidak mampu membahagiakan secara finansial, secara keuangan. Fayukallifunahu ma la yutik. Kemudian dia akan memaksa sang suami, sang anak, sang bapak untuk melakukan tindakan-tindakan yang dia tidak mampu. Fayadhabu dinuhu fayadkhulul madahil alladzi fiha yadhabu dinuhu fayahlik. Akhirnya demi senyum istri yang simetris, maka seorang laki-laki kemudian terpaksa melakukan satu tindakan yang sebetulnya dalam hatinya dia ngerti betul bahwa ini adalah tindakan yang keliru, tapi tetap ia lakukan demi pulang mendapatkan sapaan yang menarik. Alhamdulillah sehat, semuanya lancar ya di kantor, semuanya lancar ya anulah. Padahal yang ia lakukan adalah sesuatu yang sangat keliru. Dan dia tahu betul bahwa ini keliru. Pancen iya Pak. Makanya ibu-ibu mohon maaf ya. Jenengan itu butuh untuk kemudian sedikit mujahadah, sedikit berdoa demi kelancaran mereka semua. Dan ketulusan senyum. Senyum jenengan penentu nasib suami panjenengan. Ini jujur ini, bener ini. Pak Jenderal ini, Pak siapa tadi namanya? Kresno. Pak Kresno. Jujur ini Pak, jenengan harus jujur ini Pak, di masjid ini masalahnya. Nah, lada ini, bener ini Pak. Jenengan kalau mau ngantor, mohon maaf ini Pak, jenengan kalau mau ngantor, jenengan mau masuk, kemudian nyapa ibu, Bu, saya berangkat dulu. Kok ibu misalnya nggak jawab, terus wajahnya kelihatan, ya oke lah, jenengan paham ya. Kan sulit disampaikan itu, tapi jenengan paham kan itu. Artinya wajahnya ndak, ya kayak ada masalah di Selat Hormuz lah, kira-kira begitu ya. Maka jenengan berangkat, mulai keluar dari rumah, lihat lampu merah, marah jenengan. Apa ini? Supir klakson salah, riting salah, ngerem salah, di kantor semua salah. Iya Pak, enggak? Ngaku aja Pak. Jujur ya Pak. Bedakan kalau kemudian jenengan pamit ibu, Bu, ya kita mau geser dulu, kita mau berangkat dulu. Oh ya Bapak, hati-hati Bapak, hati-hati, sehat-sehat ya Pak, lancar semua, dianterin, sungkem. Mau lampu merah 10 menit, tenang jenengan. Iya Pak enggak Pak? Jujur ini. Jenderal apa maneh sing mek bunga-bunga? Apa maneh jek balok? Jenderal pun gitu. Dah, iki masuk gawagah pinggir kowe. Sing gawagah seger. Iku kok wis lah kok niku kula mawon. Kan
saya ini agak nasional ya. Gak artinya saya ini secara orang kampung tapi kan lumayan saya ini. Ya artinya aku rodok kiai tenan Pak. Iku nek pas bojoku gak padang. Lho aku ngene iki bar salam wis bingung Pak. Bar salam aku harus ngomong apa ya? Bingung Pak. Masya Allah, anggitmu aku misalnya bojoku pas peteng gak omong ide. Iku lho, bojoku ning kono. Dek, Mbah Kanjeng Nabi itu dawuh. Rasulullah itu berkata, kalau istri saya tahu langsung, enggak usah bawa-bawa Kanjeng Nabi. Loh itu hadis hilang semua loh. Padahal kiai tenan aku ngawur ya. Lah pemaneh kok alumni santri-santri gak ada. Omong kosong. Lah tenan, iku khotib iku lek pas Jumatan. Ya ayuhan nas ittaqullah. Wah, gaya tok ittaqullah. Mulai getak bojone ya. Wes. Wong sekali mulai getak bojone, sing iling ning uteke kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa Wes inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya tapi memang ibu-ibu itu antik. Ibu-ibu itu memang antik, makhluk Tuhan paling antik dan tidak bisa. Itu dikitabkan juga nggak bisa. Nggak iso, Pak. Jangankan kita yang orang biasa, Rasulullah saja beberapa kali melakukan apa ya? Mengalami situasi-situasi sehingga nggak masuk akal musuh ibu-ibu itu. Loh, Masya Allah, Rasulullah itu diamuk garwane ya mek meneng tok. Mesam. Sering kan saya cerita bahwa Rasulullah itu satu momentum ditunggu oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Biasanya Rasulullah itu setelah zuhur sempat pulang dulu sebelum ngaji, itu tidak pulang. Padahal sang istri siap-siap mau marah. Kan ngeten nggih, dari zaman jahiliyah sampai hari ini, ibu-ibu itu kan gampang, saya tidak tahu ya. Ibu-ibu itu punya kayak reaksi nuklir yang nggak ngerti sebabnya, tahu-tahu marah. Jadi paham betul jenengan? Gini ya. Jadi awal dulu kita berangkat ke kantor. Loh, iya nggak Pak? Kita berangkat keluar dari rumah, kita nggak ngerti tuh kalau istri kita sedang marah tuh. Dan kita juga nggak ngerti kalau kita ternyata salah. Memang laki-laki itu tidak sepeka itu. Memang tolol. Aku bingung ya. Aku bingung aku bahasannya. Kan kita memang nggak peka sama sekali, nggak ngerti. Ternyata Rasulullah itu dinanti betul oleh Sayyidah Aisyah. Sampai masuk asar, setelah jamaah asar tetap dinanti dan ternyata Rasulullah nggak pulang. Akhirnya Sayyidah Aisyah nggak telaten tuh Pak tentara. Pak tentara ini manduk-manduk. Pak tentara ini manduk-manduk. Kok koyo aku? Iya mirip Pak. Mirip. Disamperin tuh Rasulullah sama Sayyidah Aisyah. Apa komentar pertamanya? Antal ladzi tas'umu annaka nabiyyun. Ada beberapa riwayah antal ladzi tas'umu annaka rasulullah. Oh kamu toh yang ngaku-ngaku jadi nabi. Coba bayangkan. Itu istrinya nabi. Ketika marah langsung meragukan kenabiannya. Lah apalagi istrinya Modin. Wah! Mulai bisa dipahami ya. Memang angel, paham ya? Memang angel, sudahlah diam saja. Tapi apa kata? Semua kitab itu ada terusannya. Fatta sama Rasulullah hilmau wa karoma. Rasulullah ketika Sayyidah Aisyah marah di hadapan para sahabat besar itu, Rasulullah hanya tersenyum, santai, tenang. Oke, berarti saya pulang. Gak ngamuk Pak. Gak bales ngamuk Pak. Makanya mohon maaf kiai-kiai amatir, tolonglah. Wong Rasulullah saja itu dimarahin istrinya di hadapan banyak orang tidak tersinggung. Kamu yang kiai kampung gak usah sok-sokan lah, biasa-biasa saja. Ya memang ngono Pak, memang segawat itu ibu-ibu. Tapi ya wantik ngamuk mbek bojone nek pas waras, nek loro ya ditambakno.
Nek masuk angin ya dikeroki. Nggih betul Pak. Iku nek bablas mati ya ditangisi. Loh, aku ya gumun. Makanya kula niku nate, satu ketika saya itu pernah sakit. Ya enggak apa-apa ya, sakit biasa sebetulnya. Tahu-tahu istri saya panik. Terus saya ngomong gini, "Dik, saya hanya minta satu, kapanpun nanti saya mati, tolong sama nangis lah. Walau ya sehari 2 hari lah, tolong." Kan anu Pak, nek gak nangis itu kan gak keren ya, kan kayak wong gak kelangan ya, paham gak ya? Tolong lah, supaya orang-orang gak timbul pertanyaan, Neng Jazil kok Gus Kausar hatam kok orang nangis ya? Tolong nangis. Pancen ngono, wong wedok ya ngono. Dadi nek waras diamuk, nek lara ditambakno, nek mati kok ternyata waras neh. Ya Allah, ya Allah. Satu ketika kalau niku pernah ningali pertanyaan begini, UAS. Besok UAS dengan Ustadz Abdus Somad. Jadi ternyata UAS itu pernah ditanya orang, apakah besok kalau kita masuk surga istrinya ya tetap? Iyalah, kenapa? Waduh, kok gitu Pak Ustadz? Kowe kok melasemen? Saman nggak ingat, saman nggak pernah dengar. Semua keburukan kita kalau memang kita ini selamat dan kemudian akhirnya masuk surga, tidak ada semua karakter buruk itu hilang semua. Yang ada hanya kebaikan dan kebaikan. Wah, apa wae ngurusi tekan kono barang. Mlebu surga wong mesti ngomong nih. Aneh-aneh wae. Insyaallah muga-muga awake dhewe kabeh, muga-muga kita semua moga-moga mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua benar-benar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu penting ya, Pak. Asli penting banget. Kasih sayang Allah. Kita ini tidak punya kemampuan apapun. Kita ini sangat lemah dalam segala hal. Kita ini sangat tidak punya keterbatasan. Tapi moga-moga Allah selalu ada untuk kemudian, artinya Allah selalu ada untuk kita dalam rahmatnya, dalam ampunannya. Moga-moga kita semuanya benar-benar diberi husnul khatimah dalam semua proses kehidupan kita. Mohon maaf, husnul khotimah ini nggak ngomongkan mati melulu ya, paham nggak ya? Husnul khotimah ini semua proses kehidupan, moga-moga kita semua husnul khotimah. Dalam penugasan kita husnul khotimah, dalam pekerjaan kita husnul khotimah, dalam kita berkeluarga husnul khotimah, dalam kita mendidik anak moga-moga husnul khotimah, dalam kita berjuang bekerja moga-moga husnul khotimah. Wis ngono-ngono kuwi tok. Insyaallah. Pokoknya sing padang, sing husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian husnudon dengan sesama. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan banyak memberikan kemudahan kepada kita. Jangan pernah lelah untuk siap memberikan pikiran kita, tenaga kita atau bahkan uang kita untuk orang lain. Allah pasti akan menggantikan itu semua dengan hal-hal yang jauh lebih baik. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Tidak ada ibadah yang paling membuat Allah suka melebihi ahabul amal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi mu'min. Amal yang paling dicintai Tuhan adalah kebahagiaan yang bisa kita bagi dengan orang lain. Takshifu anhu kurbata, siapa tahu mampu meredakan masalahnya. Wa taqdi anhu daina, siapa tahu kalau kita memang diberi kesuksesan yang sangat luar biasa, kita mampu meringankan hutang-hutang dan beban yang mereka alami. Atau paling tidak tadrudu anhu ju'a, jangan sampai ada orang masuk rumah kita kemudian pulang lapar. Paham enggak? Moga-moga kita selalu ada untuk itu. Jangan kayak Mas Koko, saya belum dikasih apa-apa, tahu-tahu saya sudah suruh kerja. Padahal saya ini lapar banget sebetulnya. Lo yakin? Saya ini super lapar tapi tahu-tahu saya nyampe langsung, ya sudah apa-apa. Kali ini kita maafkan. Enggak lah, enggak. Ya memang begitu. Takshifu anhu kurbata, au taqdi anhu daina. Kemudian au tadrudu anhu ju'a. Jangan ada orang lapar di sekitar kita. Kalau kita kenyang, maka orang lain harus ikut kenyang. Allahumma amin. Loh tenan niku Pak, tenan nih. Dawuh Kanjeng Nabi, saya ini, kata Rasulullah, saya ini keluar untuk menyelesaikan masalah banyak orang. Itu jauh lebih hebat menurut saya daripada saya harus duduk di masjid ini iktikaf selama sebulan. Masjid ini itu artinya Masjid Nabawi, bukan masjid Gresik ini, bukan.
Daripada iktikaf di Masjid Nabawi, lebih baik membantu orang lain. Lebih baik membantu orang lain. Moga-moga kita semua dimudahkan untuk memberikan bantuan kita kepada orang lain. Artinya apa? Ya kita sendiri yang mudah, kemudian bisa dimudahkan untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Saya pikir sementara itu aja lah yang bisa saya aturkan. Sekali lagi, moga-moga semua yang dilakukan, kegiatan apapun yang ada di masjid ini, moga-moga semua pahalanya mengalir ke keluarga Pak Mudhar, Pak Arifin, khususnya kepada kedua almarhum. Saya pikir hanya itu. Saya mohon maaf pada semuanya, mohon maaf kalau banyak keliru, banyak salah apa yang saya sampaikan, mohon maaf. Akhiran wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja ya teman-teman, pengajian dari Gus Kausar, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.